Faktor yang kedua ya, yaitu adalah kehadiran orang ketiga. Nah, ini dia ya Bapak sekalian ya. Dalam Amsal pasal 20 ayat 6 di situ berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Jadi menemukan orang yang setia di masa modern, media sosial begitu berkuasa, saudaraku, tidak mudah menemukan orang yang setia atau pasangan yang setia ya, saudaraku ya. Makanya saya umpamakan itu orang yang, kalau ada orang yang setia sampai hari ini ya, itu mohon maaf itu ibarat kayak komodo ya, udah langka. Orang yang setia itu seperti komodo, langka ya. Orang yang setia itu juga mungkin mirip cendrawasih, hampir punah. Ya, orang yang setia itu juga mungkin kayak burung enggang, perlu dilestarikan. Ya, nah jadi tidak mudah untuk menemukan pasangan yang setia. Tapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian bahwa dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah ketidaksetiaan. Orang Israel sering dihukum oleh Tuhan karena ketidaksetiaan. Mereka menduakan Tuhan dengan menyembah Allah yang lain, menyembah Baal-Baal, menyembah berhala-berhala dalam kehidupan mereka, dan berkali-kali mereka dihukum Tuhan, dan Tuhan berkata, aku benci kepada para penyembah berhala, aku benci ketidaksetiaan. Tidak banyak hal Tuhan berkata aku benci ya, salah satunya adalah karena ketidaksetiaan. Nah bagaimana ya, berikut potensi selingkuh. Siapa saja yang berpotensi menjadi selingkuhan, kita atau pasangan kita, untuk dihindari Bapak sekalian ya. Mungkin saja misalnya teman kerja ya, berpotensi untuk menjadi selingkuhan. Bisa juga teman pelayanan, tidak menutup kemungkinan bahwa di gereja atau karena melayani lalu tidak berpotensi ada perselingkuhan. Bisa saja terjadi dengan teman pelayanan atau dengan teman yang ketemu di media sosial, saudaraku ya. Dan yang paling besar potensinya adalah mantan ya. Kalau saudara tidak secara tegas memutus hubungan komunikasi dengan mantan, maka itu adalah potensi yang paling besar untuk bisa terjadi perselingkuhan. Terutama dikala Anda merasa tidak bahagia lagi dengan pasangan saudara hari ini, saudara akan ingat mantan. Jadi harus tegas terhadap diri sendiri untuk memutuskan secara tegas ya, kontak-kontak atau hubungan-hubungan dengan mantan yang berpotensi merusak rumah tangga kita pada hari ini. Ya, saudaraku. Hal-hal yang perlu dihindari supaya tidak terjadi faktor ini ya, hindari pertemuan eksklusif dengan pria atau wanita lain dengan alasan apapun, apalagi secara kontinu atau rutin. Secara eksklusif, hanya berdua, makan berdua, jalan berdua, pelayanan berdua, kerja berdua. Waduh, itu berbahaya sekali ya. Jadi harus dihindari. Hindari juga chatting atau komunikasi secara intens ya dengan pria atau wanita lain secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, secara rutin ya, saudaraku ya. Makanya sebenarnya handphone suami istri itu harusnya tidak perlu dikunci ya. Harusnya istri bisa mengakses handphone suami, suami bisa mengakses handphone istri. Tidak ada yang rahasia. Tapi kalau ada mulai istri pegang handphone suami, suami merasa terganggu ya, wah, tidak selalu tapi patut dicurigai juga, atau sebaliknya ya, saudaraku. Jadi hindari hubungan yang diam-diam terselubung lewat chatting-chatting media sosial yang begitu gencar hari ini ya. Kemudian hindari diam-diam masih ada hubungan kontak dengan mantan. Saya sudah bagikan tadi ya, itu potensinya sangat besar ya. Ingat bahwa apapun kekurangan pasangan kita, dia adalah yang terbaik, the best yang diberikan oleh Tuhan, dan kita sudah memutuskan beberapa tahun lalu bahwa dialah yang terbaik dan harusnya dia menjadi the only one, satu-satunya dengan segala kelebihannya di dalam kehidupan kita. Sudah terlambat untuk melihat kiri dan ke kanan. Sekarang harus fokus ke depan menjalani hubungan pasangan ini sampai mencapai tujuan yang tadi saya sudah bagikan di awal ya, saudaraku ya. Kemudian ingat bahwa pasangan kita itu adalah teman pewaris kasih karunia ya. Dia ada di samping kita
untuk bersama-sama menyelesaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan kebetulan dia hadir hanya untuk menjadi pelengkap penderita, ya, tetapi dia ada untuk suatu maksud dan tujuan yang mulia yang Tuhan sudah rancangkan dalam rumah tangga kita supaya tercapai bersama-sama, berdua, ya. Saudaraku, kemudian ya, pernikahan itu bukan kontrak, bukan untuk setahun 2 tahun, tapi sampai maut memisahkan. Firman Tuhan katakan apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia, orang ketiga. Hanya maut yang dapat memisahkan pernikahan Kristen. Saudaraku, harus ada kejujuran dan keterbukaan di antara pasangan. Tidak boleh ada yang disembunyikan, ada yang rahasia pribadi. Dalam hal hubungan sosial dengan orang lain, seseorang harus terbuka dan jujur. Karena ini faktor kedua yang paling besar berpotensi merusak hubungan rumah tangga atau menimbulkan keretakan di dalam rumah tangga kita, termasuk rumah tangga yang Kristen.